Hai semua, selamat malam. Ketemu lagi sama aku Eka. Gimana? Udah nyimak belum video sebelumnya terkait gejala-gejala stres pada anak? Nah, kalau udah, pas banget karena di video kali ini aku mau bahas tentang apa sih hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu meringankan atau mengurangi stres pada anak. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa apa? Jangan lupa tonton atau simak sampai selesai. Baik, ada 3 hal yang akan aku sharingkan ke para pendengar sekalian terkait hal-hal yang bisa membantu untuk mengurangi stres pada anak. Nah, di sini diperlukan juga kejelian dari orang tua atau figur-figur lain untuk melihat seberapa jauh atau seberapa parah sih anak-anak ini mengalami stres. Yang pertama, berikan waktu dan perhatian lebih. Perhatian lebih dan waktu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, yang pertama, sediakan berbagai makanan yang memang cukup atau sesuai dengan kebutuhan gizi Ananda di rumah. Kemudian, berikan jatah waktu untuk bermain dengan Ananda. Apabila ingin ditemani main di dalam kamar, atau ingin main berdua, atau ingin dibacakan cerita oleh orang tua, segera berikan kebutuhan tersebut, namun tetap sesuai dengan porsinya ya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa sehari-hari orang tua sudah lelah bekerja atau sudah capek bekerja, namun percayalah bahwa waktu-waktu yang berharga ini amat penting bagi anak-anak, karena mereka tahu atau mereka sadar yang mereka miliki hanyalah orang tua atau figur-figur lekat yang ada di sekitarnya. Oke, kemudian kita lihat yang nomor 2, mencari penyebab masalah atau sumber stres bersama-sama. Nah, dalam hal ini aku bagi jadi 2 klasifikasi ya, untuk kelompok anak-anak batita dan untuk kelompok anak-anak balita. Nah, apabila anak-anak sudah memasuki usia balita atau sudah bisa diajak untuk ngobrol, komunikasi 2 arah gitu ya, nah, silakan saja untuk diajak berbicara bersama-sama. Kira-kira apa sih yang tadi menyebabkan dia jadi ngambek atau jadi marah atau jadi gak nyaman ya. Namun apabila anak-anak kita di rumah masih berusia batita, nah yang terpenting adalah pastikan bahwa anak-anak ini merasa diperhatikan. Jadi pastikan bahwa anak-anak tidak merasa bahwa dia sendirian menanggung rasa cemasnya, rasa gelisahnya, rasa khawatirnya. Kira-kira begitu. Yang terakhir atau nomor 3, di sini ada mengantisipasi penyebab stres. Nah, ini susah-susah gampang nih mengantisipasi penyebab stres ya. Artinya apa? Artinya memang orang tua dituntut kepekaannya lebih tinggi untuk melihat berbagai situasi yang bikin anak jadi gak nyaman. Adapun situasi atau hal-hal yang membuat anak atau menyebabkan anak jadi gak nyaman tuh sebenarnya banyak contohnya ya. Misalnya nih, anak ditakut-takuti terkait sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Misalnya kalau gak mau tidur, awas nanti lampunya dimatiin loh, ada sesuatu yang menakutkan misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebab utama anak jadi stres. Kemudian bisa juga kita gak menyadari adanya perubahan suhu di lingkungan. Misalnya kita ngerasa bahwa si anak ini harus dikasih kehangatan, jadi kita pakein dia minyak-minyak yang bisa menghangatkan tubuh, sembari juga dikasih pakaian yang panjang, padahal situasi atau suhu udaranya sedang tinggi atau sedang panas. Karena perhatian dan kenyamanan adalah faktor utama yang dibutuhkan anak-anak untuk mengurangi gejala stres, maka kita sebagai figur yang ada di sekitar mereka pasti harus memastikan lingkungannya bersih, gak lembab. Kemudian juga kalau bisa diusahakan wangi ya. Jadi moodnya anak-anak itu akan bisa membaik apabila mereka sudah merasa mengalami stres atau gejala-gejala stres ya, seperti gelisah, cemas, adanya perubahan mood dan lain sebagainya yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, terlepas dari berbagai dampak negatif yang muncul
kemudian berbagai antisipasi yang akan kita lakukan apabila anak-anak mengalami stres. Namun pada kadar tertentu, apabila anak-anak memunculkan gejala-gejala stres, sebenarnya ini baik. Ya, sekali lagi, apabila dialami pada kadar-kadar tertentu. Artinya memang gak sampai berbulan-bulan, gak sampai tantrum, gak sampai mimpi buruk dan ngompol ya. Sebenarnya ini baik anak mengalami stres. Karena dari sini akhirnya anak-anak dapat memantau atau memaknai berbagai perasaan yang muncul akibat stres yang dialami. Misalnya ada rasa marah, ada rasa takut, ada rasa kesepian. Kita bisa katakan bahwa hal itu biasa dan semua orang pasti merasakan, semua orang pasti mengalami. Nah, poin yang mau diajarkan itu apa? Poin yang mau diajarkan adalah bagaimana kita melatih anak-anak untuk keluar dari masalahnya sendiri sesuai dengan tahap usia tumbuh kembangnya. Atau kita menstimulus anak supaya dapat menyelesaikan problem solving di usia perkembangannya. Oke, baik, itu tadi sekilas tentang sharing-sharing mengurangi stres pada anak. Nah, jadi perlu kita sadari bersama bahwa memang sudah menjadi tugas kita sebagai figur lekat mereka ya, sebagai figur-figur yang ada di sekitar anak untuk memastikan kenyamanan anak ketika beraktivitas di sekitar kita atau di lingkungan rumah. Terutama saat ini banyak aktivitas di rumah. Baik, terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa share atau kirimkan video ini kepada teman, sahabat, karib kerabat dan lain sebagainya yang dirasa memang membutuhkan informasi terkait bagaimana cara mengurangi stres pada anak. Semakin banyak orang yang tahu tentang info ini, maka kita akan memastikan bahwa di masa depan kita akan hidup pada lingkungan yang penuh dengan kesehatan mental. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video yang lain. Dadah.